Jalla. Setelah anak itu dewasa, ibunya berkata kepadanya, pergilah kamu ke Fadlah, ke Faidah Fulan. Karena di sana ada seekor sapi betina peninggalan ayahmu yang ia wasiatkan kepadaku untuk memberikannya kepadamu bila kamu telah dewasa. Dan sapi itu adalah seekor sapi betina yang jinak. Kemudian pemuda itu pergi ke Faidah dan mendatangi sapi tersebut sesuai dengan perintah ibunya. Ia mendapati bahwa sapi tersebut datang kepadanya dengan patuh dan kemudian sapi itu berkata, jadi ini sapinya bisa berkata ya padanya, naiklah ke atas punggungku. Pemuda itu menjawab, sesungguhnya ibuku belum menyuruhku untuk menunggangimu. Subhanallah, ini anak yang sangat berbakti ya kepada orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Mohon izin Sabah, mohon izin Bangsa Bunda Cahaya, para alim ulama, para kesepuan, para kiai, Romo Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, dan semua ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Bersyukur sepenuh langit dan bumi bahwa pada hari ini, pagi yang indah ini, di sini alhamdulillah cerah paginya, kita masih dipisahkan untuk berkumpul dengan para kekasih-kekasih Allah, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, di mana kita yakini bersama bahwasanya guru agung kita sudah dawuh bahwasanya majelis manakib ini majelis yang luar biasa. Majelis kumpulnya para kekasih Allah sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Majelis di mana majelis ini majelis yang penuh dengan barokah, majelis yang sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur dibisahkan karena tidak semua ikhwan dibisahkan. Karena memang untuk bisa membuka mata pada jam-jam sekian ini bukan satu hal yang mudah. Alhamdulillah kita semuanya dipisahkan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya di antara huruf-huruf yang ada di bulan-bulan Hijriyah, di antaranya adalah surah agung kita mentakwilkan huruf ba, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu 'ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Wahai manusia, sembahlah olehmu Tuhanmu, Dia yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man intasaba ila ghairi abihi wa la'anallahu man fariqa bainal walidati wa waladiha wa bainal akhi wa akhihi wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat kepada orang yang menisbatkan keturunannya kepada selain bapaknya, dan kepada orang yang menisbatkan ibu
dan anaknya. Saudara dari saudaranya. Dan Allah melaknat kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Firman Allah di dalam surat Luqman ayat 14, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fishaluhu fi 'amaini wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masyir." Sadaqallahul adzim. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua ibu bapaknya, ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu tempat kembalimu. Jadi syukur kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Maka subhanallah, luar biasa orang tua kita ini, orang tua rohani maupun orang tua jasmani, tapi khairul ab, sebaik-baik orang tua itu orang tua rohani, ya guru agung kita. Namun orang tua jasmani pun begitu, maka kebahagiaan akan kita dapatkan, duitnya nggak akan mengalami kekurangan apabila kita berbakti kepada bapak ibu yang melahirkan kita. Ilmunya terus bertambah, bermanfaat manakala kita ta'zim kepada guru kita, orang tua rohani. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahu adzim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan akan kita rasakan, benar-benar kita rasakan manakala kita hormat kepada orang tua kita, kepada bapak ibu kita, kepada guru kita, benar-benar kita takdim, takdimul ustadz, takdimul walid. Jadi hormat kepada guru kita, takdim kepada orang tua kita, maka kebahagiaan akan terus selamanya kita rasakan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 215 yang artinya, katakanlah apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita teliti diri kita apakah sudah kita berbakti kepada orang tua kita. Karena kebahagiaan yang hakiki itu sudah senantiasa Allah janjikan kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tua rohaninya, berbakti kepada orang tua jasmaninya. Maka kebahagiaanlah yang akan kita rasakan, kebahagiaanlah yang akan kita terima, mana kita mampu, nantiasa terus, birrul walidain. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab.
Juga di dalam firman Allah, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap menjadi nikmat-Mu, untuk tetap menyukai nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Baginda Nabi SAW bersabda, birru abaukum tabarrukum abnaukum. Nah, ini loh, selalu saya ingatkan kepada diri saya utamanya dan kepada anak-anak saya, bahwa segala sesuatu akan diterimakan oleh Allah nanti setelah kita meninggal. Namun ketika kita berbakti kepada orang tua kita, atau sebaliknya kita durhaka kepada orang tua kita, akan disegerakan, ya, disegerakan. Nggak usah nunggu nanti setelah meninggal, di dunia sudah kita akan menerima balasan dari Allah Azza wa Jalla. Birrul walidain yazidu fi'il umri wal kidbu yang kusur rizqa wa du'a'u ruddul qadar. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu akan menambahkan umur. Bohong akan mengurangi rezeki, dan doa akan dapat memalingkan keputusan. Dihikayatkan bahwa ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang setelah wafatnya meninggalkan seorang anak laki-laki itu. Anak laki-laki, ia memiliki seekor sapi betina yang ia tempatkan di jadilah suatu tempat. Sebelum wafatnya, ia mewasiatkan kepada istrinya agar memberikan sapi tersebut kepada anaknya bila telah dewasa. Adalah anak tersebut ketika menjelang dewasanya, ia bekerja sebagai pencari kayu bakar dan kemudian menjualnya. Dari hasil penjualan kayu itu, ia bagi menjadi 3. Sepertiga ia gunakan untuk dirinya, sepertiga yang lain ia berikan untuk ibunya, dan sepertiga yang lainnya ia sedekahkan. Dia juga membagi malamnya kepada 3. Sepertiga untuk tidurnya, sepertiga yang lain untuk membantu ibunya, dan sisanya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah anak itu dewasa, ibunya berkata kepadanya, pergilah kamu ke Faidah Fulan, karena di sana ada seekor sapi betina peninggalan ayahmu yang ia wasiatkan kepadaku untuk memberikannya kepadamu bila kamu telah dewasa. Dan sapi itu adalah seekor sapi betina yang jinak. Kemudian pemuda itu pergi ke Faidah dan mendatangi sapi tersebut sesuai dengan perintah ibunya. Ia mendapati bahwa sapi tersebut datang kepadanya dengan patuh, dan kemudian sapi itu berkata, jadi ini sapinya bisa berkata ya padanya, naiklah ke atas punggungku. Pemuda itu menjawab, sesungguhnya ibuku belum menyuruhku untuk menunggangimu. Subhanallah, ini anak yang sangat berbakti ya kepada orang tuanya. Kemudian sapi itu dibawanya kepada ibunya, dan setelah
Itu berkatalah ibunya, pergilah kamu ke pasar dan jualah sapi tersebut seharga 3 dinar, sesuai dengan saranku. Kemudian pemuda itu pun pergi ke pasar. Di pasar datanglah seorang malaikat menyerupai seorang laki-laki yang kemudian berkata kepadanya, dengan harga berapa kamu akan menjual sapi itu? Maka dijawab, aku akan menjualnya seharga 3 dinar sesuai dengan saran ibuku. Malaikat itu pun berkata, jualah kepadaku seharga 6 dinar dengan tanpa saran dari ibumu. Pemuda itu menjawab, oh tidak, bundaku memerintahkan menjualku 3 dinar. Kemudian pemuda itu pergi menemui ibunya dan menceritakan segala apa yang dialaminya. Setelah itu ibunya berkata, jualah seharga 6 dinar sesuai dengan saranku. Setelah itu pergilah pemuda itu dan ia pun kembali didatangi malaikat dengan wujud seorang laki-laki. Malaikat tersebut menginginkan agar sapi itu dijual kepadanya seharga 12 dinar tanpa saran ibunya. Namun pemuda itu pun menolaknya dan kemudian kembali menemui ibunya serta menceritakan kejadian yang telah ia alami. Setelah mendengar kejadian yang sebenarnya, ibunya berkata, sesungguhnya laki-laki yang datang kepadamu itu adalah seorang malaikat yang datang dari sisi Allah. Pergilah kamu kepadanya dan ucapkan salam dan katakanlah kepadanya, apakah sapi betina tersebut sebaiknya dijual atau tidak. Kemudian pemuda itu pun kembali menemui malaikat tersebut dan menceritakan apa adanya yang ia dapatkan dari ibunya. Kemudian malaikat itu pun berkata kepadanya, sungguhnya seorang dari Bani Israel ada yang dibunuh, dan penjelasan mengenai siapa yang membunuhnya tergantung kepada yang sapi tersebut. Oleh karena itu, janganlah kamu menjualnya kecuali dengan emas seberat sapi tersebut. Setelah itu dikerjakanlah oleh pemuda itu apa yang diperintahkan oleh malaikat tersebut. Akhirnya pemuda tersebut menjadi pemuda yang murah hati dan kaya, yang selalu berbakti kepada ibunya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jadi bakti seorang anak kepada ibunya ini diceritakan dalam risalah ini. Inilah yang akhirnya kita menjadi tahu bahwasanya ini adalah cerita dari Allah Azza wa Jalla tentang sapi betina yang akhirnya menjadi nama surat salah satu Al-Quran, yaitu Al-Baqarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.